Halo Studio Lovers, sejak awal kemunculannya di tahun 1965, kelompok bersenjata di Papua dulu dikenal sebagai OPM, Organisasi Papua Merdeka. Namun sekarang diistilahkan menjadi KKB atau kelompok kriminal bersenjata. Mereka terus-menerus melakukan aksi kekerasan dengan senjata atas dasar gerakan pro kemerdekaan untuk Papua yang telah membuat banyak korban yang berjatuhan, bukan hanya dari warga setempat maupun pendatang, namun juga aparat TNI dan Polri. Nah, pertanyaannya di Studio Lovers, mengapa mereka begitu sulit untuk ditumpas? Nah, Studio Lovers, sebelum kita lanjut, seperti biasa jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. KKB merupakan kelompok yang ingin melepaskan Papua dari NKRI. Namun aksinya lebih mengarah ke tindakan kriminal dengan melakukan penembakan, pembunuhan, penyanderaan, hingga dilabeli sebagai kelompok teroris oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 2021. Alasan kenapa KKB susah diberantas? Nah, Studio Lovers, poin pertama adalah kelompok ini sering menyamar. Mereka berhasil berkamuflase, bersembunyi di balik keramahan penduduk lokal, menyamar sebagai warga. Mereka menyusup ke tengah-tengah masyarakat, membuat mereka sulit untuk dibedakan dan dilacak. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Karopenmas Polri saat itu, Brigadir Jenderal Rusdi Hartono, yang kini menjadi Kapolda Jambi. Beliau menyatakan bahwa KKB kerap kali memanfaatkan identitas penduduk lokal untuk melancarkan aksinya. Strategi kamuflase ini menjadi salah satu tantangan terbesar bagi aparat keamanan dalam memberantas KKB. Kedekatan KKB dengan masyarakat sipil membuat mereka mudah mendapatkan informasi, logistik, dan bahkan dukungan. Situasi ini semakin rumit nih karena KKB juga tidak segan-segan untuk menyerang penduduk sipil yang dianggap tidak sejalan dengan mereka. Hal ini menciptakan rasa ketakutan dan juga trauma di antara masyarakat, membuat mereka enggan untuk melapor kepada pihak yang berwajib. Nah, oleh karena itu, upaya penumpasan KKB tidak hanya bisa dilakukan dengan operasi militer saja. Pendekatan sosial dan budaya juga harus dikedepankan untuk membangun kembali kepercayaan dan kerjasama antara masyarakat dengan aparat keamanan. Dilindungi oknum tokoh lokal, pernyataan Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri menguak realitas pahit di balik gejolak keamanan di tanah Papua. Di satu sisi, KKB, kelompok yang memperjuangkan kemerdekaan Papua, mendapatkan tempat berlindung dan dukungan logistik dari masyarakat adat dan bahkan oknum pejabat daerah. Di sisi lain, aparat keamanan tidak segan menindak tegas siapapun yang membantu KKB, tidak terkecuali warga sipil dan juga pejabat. Nah, situasi ini bagaikan pisau bermata dua. Di satu sisi, simpati dan dukungan terhadap KKB menunjukkan rasa ketidakpuasan sebagian masyarakat terhadap pemerintah pusat. Di sisi lain nih, dukungan ini juga menjadi tantangan besar bagi upaya penegakan hukum. KKB leluasa bergerak dan juga berlindung di wilayah adat, di mana mereka mendapatkan simpati dan juga bantuan dari masyarakat. Aparat keamanan pun kesulitan nih untuk menjangkau mereka, dan operasi penumpasan KKB seringkali berujung pada korban jiwa, baik dari pihak KKB maupun dari warga sipil. KKB selalu bergerak dan berpindah tempat. Kelompok kriminal bersenjata di Papua bak hantu bagi masyarakat. Mereka bergerak bagaikan bayangan, berpindah-pindah tempat, menjadikan hutan belantara sebagai benteng persembunyian. Keberadaan mereka pun bagaikan duri dalam daging, menghadirkan teror dan rasa takut bagi masyarakat, khususnya para pendatang. Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri mengakui ketangguhan KKB. Mereka tidak hanya gesit tetapi juga memiliki jaringan yang luas di berbagai wilayah pegunungan Papua, seperti Yahukimo, Intan Jaya, Puncak Pania, Puncak Jaya, Nduga, Pegunungan Bintang, Yalimo, Jaya Wijaya, dan Deyai. Serangan mereka tidak mengenal target. Aparat keamanan dan masyarakat sipil menjadi korban keganasan mereka. Nah, meskipun aparat keamanan terus berupaya untuk memberantas KKB, kelompok ini seakan selalu selangkah lebih dulu. Medan yang berat dan terjal di pegunungan Papua
menjadi keuntungan bagi KKB untuk bersembunyi dan melumpuhkan pergerakan aparat. Di balik gemerlap kekayaan alamnya, Papua menyimpan luka yang cukup panjang, konflik yang merenggut kedamaian dan menghambat kemajuan. Suara tembakan dan jeritan pilu masih membahana di sebagian wilayah, meninggalkan trauma mendalam bagi masyarakat. Namun di tengah situasi yang kelam ini, secerca harapan harus terus dihadirkan oleh masyarakat Papua. Rindu akan kedamaian, mendambakan kehidupan yang aman dan juga sejahtera. Kita doakan ya Studi Lovers, semoga KKB cepat diberantas. Oke deh Studi Lovers, demikian informasi kita kali ini. Jangan lupa ya untuk terus mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye!